Ya, selamat siang. Sekarang saya hendak menjelaskan tentang konsep atraumatic care. Nah, konsep atraumatic care pada anak, pendahuluannya dulu. Anak sebagai klien tidak lagi dipandang sebagai miniatur orang dewasa. Keluarga tidak lagi dipandang sebagai pengunjung bagi anak yang sakit, tapi keluarga merupakan mitra perawat dalam menentukan kebutuhan anak. Pemenuhan kebutuhan tersebut dalam bentuk pelayanan yang berpusat pada keluarga atau family center care. Nah, hal baru yang dijumpai anak saat dirawat di rumah sakit seperti stresor bagi anak, ada dampak psikologis bagi anak, dan terjadi penghambatan dalam perkembangan anak. Anak yang dirawat di rumah sakit biasanya perkembangannya pun akan terhambat, sehingga menyebabkan trauma pada anak. Sehingga pada saat kita melakukan perawatan kepada anak, harus diperhatikan konsep atraumatic care atau perawatan yang tidak menimbulkan trauma. Nah, apa sih atraumatic care? Atraumatic care adalah tindakan keperawatan terapeutik yang menghapuskan atau memperkecil distres psikologis dan fisik yang dialami anak-anak dan keluarga dalam sistem pelayanan kesehatan. Atraumatic care adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada anak dan keluarga yang tidak menimbulkan trauma. Pada pasien anak, perawatan berpusat kepada keluarga. Jadi perawat merawat anak bekerja sama dengan keluarganya atau orang tuanya. Karena saat merawat anak kita tidak bisa merawat anak tanpa melibatkan orang tuanya atau keluarga terdekatnya. Dan sistem atau konsep atraumatic care atau perawatan tanpa menyebabkan trauma ini harus diberikan kepada anak dan juga kepada keluarga. Jangan sampai menimbulkan trauma pada anak dan juga trauma pada keluarga. Traumatic care merupakan perawatan atau hospitalisasi yang tidak menimbulkan adanya trauma pada anak dan keluarga. Pencegahan terhadap trauma itu tujuan dari konsep traumatic care. Sebagai perawat anak diperlukan keahlian khusus, jangan sampai tumbuh kembang anak menjadi terhambat saat dilakukan hospitalisasi atau anak dirawat di rumah sakit. Traumatic care bukan bentuk intervensi yang nyata terlihat, tetapi memberi perhatian pada apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana prosedur dilakukan pada anak dengan tujuan mencegah dan mengurangi stres fisik dan psikologis pada anak. Jadi, jangan sampai anak ketakutan saat melihat perawat, jangan sampai anak ketakutan saat disuruh minum obat seperti itu. Dan jangan sampai anak trauma saat melihat rumah sakit. Kemudian, sumber stres pada anak. Nah, sumber stres pada anak itu ada sikap pemberi pelayanan petugas. Jadi, kita tidak boleh memberikan sikap yang kurang ramah kepada anak saat merawat anak, ya. Kemudian dampak tindakan keperawatan seperti memasang infus, memberikan obat, memberikan makan, dan lain-lain, itu jangan sampai menimbulkan stres pada anak. Harus dengan nyaman, dengan bersahabat dengan anak. Lingkungan rumah sakit, makanya biasanya untuk mencegah trauma pada anak, bangsal perawatan anak biasanya didesain ada gambar-gambar bernuansa anak sehingga mengurangi stres pada anak saat dirawat. Kemudian kurang dukungan keluarga atau orang yang berarti bagi anak. Nah, jadi anak harus diberikan dukungan oleh keluarganya sehingga tidak boleh anak ditinggalkan sendiri, harus ada penunggu dari pihak keluarga. Kemudian pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau menakutkan. Nah, kalau masa lalu ada perawatan yang kurang baik diterima oleh anak, maka kita sebagai perawat bertanya sebelumnya itu pernah mengalami trauma kah adiknya? Pernah mendapat
Pengalaman yang kurang baik kah? Seperti itu. Jadi, mmm, bisa diceritakan kah pengalaman yang kurang baik yang terdahulu? Seperti itu. Jadi anak, bisa nyaman kepada kita. Misalkan dulu, "Iya suster, dulu saya disuntik itu sakit sekali, terus perawatnya judes sekali." Nah, jadi, sekarang kita usahakan kita jangan sampai judes, jangan sampai, kurang ramah kepada anak, seperti itu. Nah, kemudian, itu adalah sumber-sumber stres pada anak saat dirawat di rumah sakit. Nah, sekarang prinsip-prinsip dasar atraumatic care. Nah, prinsip-prinsip dasarnya ini kita harus menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga. Jadi, jangan sampai anak stres karena tidak bisa bertemu dengan saudaranya, dengan om, tante, ayah, ibu, lengkap semuanya. Karena penunggu di rumah sakit biasanya dibatasi. Kalau ruangan bangsal ya biasa yang banyak orang biasanya satu atau 2 orang saja, sebenarnya satu orang saja. Kalau yang VIP baru yang 2 orang kan, tapi tergantung kebijakan dari rumah sakit. Nah, jangan sampai anaknya mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena berpisah dari keluarga. Kemudian prinsip utama, jadi sistem atraumatic care, pelaksanaan atraumatic care ini bukan seperti tindakan nyata kayak memberi obat, tidak. Tapi sistem kerjanya adalah membuat situasi atau suasana yang menyebabkan anak tidak trauma saat dirawat di rumah sakit atau diberikan perawatan seperti itu. Kemudian, meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anak, mencegah atau mengurangi risiko cedera dan nyeri, tidak melakukan kekerasan pada anak, dan modifikasi lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik itu ya kursi, tempeli gambar-gambar yang lucu-lucu, tempat tidurnya gitu ya. Dan boleh membawa mainan anak ke rumah sakit dengan syarat harus bersih. Nah, prinsip atraumatic care ini mengutamakan perawatan FCC. Apa itu FCC? FCC kepanjangan dari Family Center Care, perawatan berpusat kepada keluarga. Jadi perawat harus bekerja sama dengan keluarga atau orang tua dalam perawatan anak. Kemudian prinsip lainnya, meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anak. Kemudian meningkatkan pengetahuan keluarga tentang kondisi anak dan kesehatannya, serta keterampilan dalam perawatan anak. Menghilangkan ketakutan dan ketidaktahuan. Jadi kalau ketakutan dan ketidaktahuan ya kita kasih Penkes, kita kasih pendidikan kesehatan kepada keluarga sehingga ya tidak ada ketakutan atau ketidaktahuan lagi tentang penyakit anak. Kemudian mencegah atau mengurangi risiko cedera dan nyeri. Mengurangi nyeri merupakan tindakan yang harus dilakukan dalam perawatan anak. Kalau anak mengalami nyeri yang sangat hebat, misalkan hemofili, dia mengalami luka yang sangat besar, kemudian ada perdarahan. Namun kan tidak boleh dikeluarkan darahnya karena pasien hemofili biasanya ya dicegah supaya darahnya jangan sampai keluar, tapi nyerinya pasti sangat hebat. Dia akan memunculkan apa ya? Pembengkakan yang sangat besar biasanya. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri ini selain obat, kita sebagai perawat juga harus memberikan terapi non farmakologi seperti misalnya ajarkan teknik relaksasi distraksi, teknik napas dalam seperti itu. Kemudian um, kemudian untuk, mengurangi nyeri dapat dilakukan berbagai cara, teknik non farmakologi seperti yang saya jelaskan tadi. Teknik non farmakologi dengan teknik distraksi, relaksasi, imagery, guidance. Distraksi itu kayak pengalihan. Jadi, um,
Misalnya dengan nonton TV, main HP gitu ya, relaksasi itu ya rileks, posisi nyaman, tarik napas dalam, imagery guidance itu kayak imajinasi terpimpin, suruh tutup mata, suruh membayangkan hal-hal yang disenangi. Bisa juga dengan kombinasi hipnoterapi, bermain bersama, kemudian menggambar, dan lain-lain. Untuk mengurangi atau mengalihkan dari perasaan rasa nyeri tadi. Kemudian, teknik farmakologi dengan pemberian obat, sudah pasti kolaborasi dengan dokter. Kemudian terapi seni atau melukis. Nah, ini termasuk terapi bermain. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri, ternyata terapi bermain atau terapi melukis itu juga bisa dilakukan untuk mengurangi perasaan tidak nyaman ataupun rasa trauma atau takut saat dirawat di rumah sakit. Nah, menurut Cole tahun 2016 yang menyatakan bahwa terapi melukis berpengaruh terhadap penurunan agresi dan kecemasan pada anak kanker. Sehingga bagus banget nih terapi melukis, disuruh aja menggambar atau melukis gitu ya. Kemudian penelitian ini juga dilakukan pada anak dengan kanker yang mengalami hospitalisasi pada usia 8 sampai 12 tahun, yang dibagi menjadi 2 kelompok intervensi yang diberikan intervensi sebanyak 11 sesi. Kemudian selain itu terapi seni juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap klien. Nah, kliennya melaporkan lebih santai dan klien merasa jauh lebih baik secara fisik. Nah, seni merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan tidak mengancam bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan kreativitas anak. Melalui kegiatan seni, anak akan mengekspresikan ide, perasaan yang tidak mampu diungkapkan oleh anak secara verbal. Selain itu, seni juga menjadi salah satu media komunikasi nonverbal anak. Melukis merupakan gambar spontan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan ekspresi nonverbal dari anak tersebut. Nah, melukis juga eh, tidak memberikan tindakan kekerasan pada anak gitu ya, karena kekerasan pada anak akan menimbulkan gangguan psikologis pada anak. Nah, saat di rumah sakit atau hospitalisasi itu adalah situasi di mana anak dirawat di rumah sakit. Nah, kekerasan pada anak saat dihospitalisasi adalah dipaksa untuk diberikan infus. Itu sudah termasuk kekerasan. Dipaksa minum obat, itu juga sudah merupakan kekerasan. Makanya kita harus FCC, minta orang tua atau keluarganya membantu dalam membujuk anak saat mau minum obat dan juga pemasangan infus. Jadi tidak ada rasa trauma ataupun ketakutan pada anak. Karena trauma tadi atau kekerasan tadi bisa menyebabkan perkembangan anak akan terhambat. Anak yang tadinya sudah bisa belajar bicara, tiba-tiba mungkin dia tidak mau berbicara lagi. Anak yang tadinya sudah belajar berjalan, karena dia sakit, ya dia di tempat tidur saja. Akhirnya tidak belajar berjalan lagi. Bagaimana belajar berjalan? Dia turun dari tempat tidur saja sudah ketakutan, karena kan dia takut berpisah dari orang tua, gitu ya. Karena suasana lingkungan baru di rumah sakit. Nah, prinsip lainnya, modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan memodifikasi dengan lingkungan yang bernuansa anak, dapat meningkatkan keceriaan, perasaan aman dan nyaman bagi lingkungan anak. Anak selalu berkembang dan merasa nyaman di lingkungannya. Misalnya digambar-gambarin gambar-gambar buku tulis atau kartun-kartun, kartun-kartun yang apa ya, sambil makan atau gambar-gambar buah gitu ya, kartunya sambil makan buah yang kayak gitu-gitu. Jadi ada yang untuk perkembangannya, ada juga untuk hiburan bagi anak. Kemudian memodifikasi lingkungan fisik menjadi bernuansa anak gitu ya. Jadi tidak menakutkan, tidak menyeramkan ruangannya. Setting ruang dan tempat tidur yang memenuhi aspek keamanan dan tidak mendekatkan anak dengan ancaman bahaya. Ancaman bahaya. Misal duduk di tempat tidur tanpa penghalang tempat tidur itu ancaman bahaya, takutnya nanti dia terjatuh gitu kan ya. Kemudian mengorientasikan anak pada lingkungan tempat anak yang akan menjalani perawatan. Nah, ini contoh lingkungan tempat merawat pasien anak ya. Jadi ini dimodifikasi pakai wallpaper nuansa anak gitu ya, warna-warnanya juga. Kemudian tujuan penerapan prinsip atraumatic care pada anak ini adalah meminimalkan dampak hospitalisasi, mencegah atau meminimalkan perpisahan anak dengan orang tua atau keluarga, mengoptimalisasikan asuhan anak sesuai tingkat tumbuh kembang anak, dan memfasilitasi tumbuh kembang anak. Ya.
Oke, baik. Terima kasih. Sekian untuk materi konsep atraumatik care.